Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang rasanya agak kebalik ya. Jadi kita mau pakai kelemahan buat melucuti pertahanan orang lain. Ini idenya dari The Art of Seduction. Menarik. Jadi bukan pamer kekuatan ya, malah sebaliknya. Betul, kita bakal telusuri nih gimana caranya nunjukin kerentanan itu malah bisa jadi senjata ampuh. Bahkan ya, buat nutupin langkah kita yang sebenarnya. Tujuannya sih biar kita paham kenapa taktik ini bisa efektif banget gitu. Oke. Tapi kedengarannya agak aneh ya, gimana ceritanya terlihat lemah malah bikin orang lain lengah. Ayo kita bedah bareng. Iya, ini memang perlu dijelasin pelan-pelan. Sumber kita ini bilang, kalau kita terlalu banyak strategi, terlalu kelihatan manuvernya, itu malah bikin curiga ya kan? Betul, jadi kayak ini orang ada maunya nih. Nah, katanya cara terbaik buat nyembunyiin niat itu, ya dengan bikin orang lain merasa lebih superior, lebih kuat. Kalau Anda kelihatan sedikit rapuh, mungkin gampang terpikat, atau seolah nggak bisa ngendaliin diri, tindakan Anda jadi kelihatan lebih natural gitu. Lebih tulus ya, kelihatannya bukan hasil perhitungan. Iya, persis. Secara psikologi sih, ini masuk akal. Kalau orang merasa lebih unggul, rasa curiganya pasti turun. Mereka jadi nggak merasa terancam. Sumbernya bahkan nyebut contoh kayak ya air mata atau muka pucat gitu bisa bantu. Oh, jadi main di emosi gitu ya? Iya, efeknya apa? Simpati. Nah, simpati ini yang bisa diarahkan jadi kedekatan emosional, atau ya dalam konteks lain, jadi pengaruh. Tapi ya ada seninya juga, nggak asal. Contoh klasiknya nih, ada Valmont di Dangerously Asians. Dia kan memposisikan diri sebagai korban cinta gitu. Iya. Lemah, emosional, terus dia terpesona banget sama kekuatan spiritual targetnya, si Presidente de Tourvel itu. Ini jelas bikin si Presidente jadi kasihan, jadi perhatian. Nah, di sini nih menariknya. Tepat sekali. Yang bikin Valmont ini lihai itu adalah kejujuran yang sangat diperhitungkan. Itu kuncinya. Maksudnya gimana tuh kejujuran yang diperhitungkan? Jadi dia ngaku motifnya mungkin kurang mulia, dia beberin gejolak emosinya, tapi itu semua justru buat nutupin manipulasi yang lebih dalam. Dia kayak membalik peran gender di zamannya. Dia yang jadi emosional, kayak perempuan gitu, biar targetnya merasa kuat dan rasional kayak laki-laki. Oh, jadi si target merasa megang kendali gitu ya? Betul. Nah, dari situ, rasa kasihan tadi gampang banget dibelokkan jadi cinta. Licik sih, tapi efektif. Dan ini, taktik ini nggak cuma buat urusan romansa aja kan? Nggak cuma itu, betul. Kita lihat contoh lain. Benjamin Disraeli, waktu pidato pertamanya di parlemen, itu kan dia dicemooh habis-habisan. Iya, diteriakin, ditertawain. Bukannya mundur atau marah, dia malah terus saja bicara. Walau suaranya udah nggak kedengeran. Hasilnya gimana tuh? Nah, hasilnya justru dia dapat simpati luas. Orang jadi ngelihat dia sebagai korban serangan yang nggak adil lah. Simpati ini yang ngebantu dia banget di karir politiknya nanti. Kayak kata sumbernya, kadang emang lebih baik nyelap serangan terus main peran korban daripada balas nyerang langsung, yang malah bisa bikin kita kelihatan sama buruknya sama si penyerang. Oke. Tapi ini kan ada batasannya ya. Maksudnya bukan berarti kita harus terus-terusan ngeluh atau meratap gitu kan? Nah, itu dia. Justru kalau berlebihan malah jadi bumerang. Jadi kelihatan manipulatif ya? Benar sekali. Kuncinya itu bukan pamer kelemahan terus-menerus, itu nanti jatuhnya menyedihkan atau ya itu tadi manipulatif murahan. Strateginya itu lebih ke ngasih sekilas pandang aja, ngasih lihat sisi lembut kita sesekali. Kapan tuh momen yang pas? Biasanya sih setelah orang lain udah cukup kenal kita, biar kelihatan lebih manusiawi aja ngurangin tembok pertahanan mereka. Terus soal air mata tadi, kalau memang tulus dan momennya pas, itu bisa kuat banget buat bangkitin simpati. Tapi ya itu harus selektif banget pakainya. Oke, jadi ini ada seninya ya, nggak bisa sembarangan. Iya ya, timing dan ketulusan atau persepsi ketulusan itu penting. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Mungkin pas lagi negosiasi, atau dalam hubungan, atau sekedar ngamatin dinamika di sekitar kita. Mungkin ngenalin permainan kerentanan ini bisa ngasih, lensa baru buat ngeliat situasi gitu. Intinya sih, kerentanan strategis ini bukan soal kita beneran lemah ya, tapi soal gimana kita ngelola persepsi kelemahan itu. Tujuannya yaitu bikin orang lain nurunin kewaspadaan mereka. Ini permainan halus soal ekspektasi, membiarkan orang lain merasa superior, biar mereka lebih terbuka.
Ini jadi memunculkan satu pertanyaan penting ya buat kita renungan bareng-bareng. Di dunia yang sering banget mengagungkan kekuatan kontrol yang kelihatan jelas, mungkinkah justru pengakuan atau tampilan kerentanan yang terukur ini justru jadi bentuk pengaruh yang paling nggak terduga dan mungkin paling kuat? Pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.